Madinah siang itu terasa sangat panas, seolah matahari turun lebih dekat ke bumi. Teriknya menembus kulit, membuat napas terasa berat dan keringat mengalir tanpa henti. Angin gurun berembus pelan membawa debu halus yang berterbangan di udara. Dalam kondisi yang begitu berat dan melelahkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menyeru kaum muslimin agar bersiap menuju sebuah perjalanan besar, Perang Tabuk, perjalanan yang akan menguji iman sebelum menguji fisik. Perang Tabuk bukanlah perjalanan biasa seperti ekspedisi sebelumnya. Jaraknya sangat jauh, ditempuh di tengah panas yang ekstrim dan persediaan yang terbatas. Musuh yang dihadapi bukan kabilah kecil, melainkan kekuatan besar Romawi yang disegani dunia. Dalam keadaan sulit itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk berinfak sesuai kemampuan masing-masing, sebagai bentuk kesiapan dan keikhlasan dalam berjihad di jalan Allah. Seruan itu disambut dengan semangat yang luar biasa. Para sahabat berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi dengan wajah penuh tekad. Masjid dipenuhi oleh orang-orang yang membawa harta terbaik yang mereka miliki, emas, perak, unta, dan perlengkapan perang, semua dipersembahkan bukan untuk pujian, tetapi demi ridha Allah dan pembelaan terhadap agamanya. Di antara mereka, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tampil dengan pengorbanan yang begitu besar. Ia datang membawa ribuan dinar dan ratusan unta lengkap dengan perlengkapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya dengan penuh rasa syukur dan memujinya atas pengorbanan yang luar biasa itu, seraya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Utsman adalah amal besar yang akan menjadi cahaya baginya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun datang dengan langkah mantap. Ia menyerahkan separuh dari seluruh hartanya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Dalam hatinya tersimpan harapan sederhana, semoga kali ini ia dapat mengungguli Abu Bakar dalam kebaikan. Namun niatnya tetap murni, bukan untuk bersaing, melainkan berlomba menuju keridhaan Allah. Tak lama kemudian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang membawa seluruh hartanya tanpa menyisakan sedikit pun. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya, Abu Bakar menjawab dengan penuh keyakinan dan ketenangan, "Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya." Jawaban itu membuat Umar menyadari bahwa dirinya tak akan pernah mampu mengungguli Abu Bakar dalam keikhlasan. Namun jauh dari keramaian itu, di sudut Madinah yang sunyi, hiduplah Ulbah bin Said al-Haris radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat yang miskin, hidup serba kekurangan, dan tak memiliki harta apapun untuk disedekahkan. Namanya tak terdengar dalam keramaian Masjid Nabawi, namun imannya bergetar kuat oleh panggilan jihad. Ulbah tidak memiliki unta untuk ditunggangi, tidak pula pedang untuk diangkat, bahkan dinar pun tak ada di tangannya. Meski begitu, hatinya dipenuhi kerinduan untuk ikut berjuang bersama Rasulullah. Ia ingin menjadi bagian dari barisan orang-orang yang membela agama Allah, meski dunia seolah menutup semua jalan baginya. Ketidakmampuannya itu membuat Ulbah menangis dalam diam. Air matanya jatuh bukan karena malas atau enggan berkorban, melainkan karena kemiskinan yang menghalanginya. Ia takut tercatat sebagai orang yang tertinggal dari kebaikan, padahal hatinya begitu ingin mendekat kepada Allah dengan amal terbaik. Di sepertiga malam yang sunyi, ketika kebanyakan manusia terlelap, Ulbah berdiri dalam salatnya. Dalam gelap malam, ia mengangkat tangan, menangis, dan mengadu kepada Allah dengan hati yang hancur. Ia menyampaikan kegundahannya karena tak memiliki apapun yang bisa ia persembahkan sebagai sedekah. Dalam doanya yang lirih, Ulbah berkata bahwa ia menyedekahkan satu-satunya hal yang ia miliki, kehormatannya. Ia memaafkan seluruh kaum muslimin yang pernah menyakitinya, baik dengan lisan, sikap, maupun perbuatan. Ia lepaskan semua dendam, luka, dan kesedihan sebagai persembahan tulus kepada Allah. Malam itu, langit menjadi saksi atas sebuah sedekah yang tak terlihat oleh mata manusia. Tidak ada emas yang berkilau, tidak ada unta yang berderap. Namun di sisi Allah, sedekah itu memiliki nilai yang sangat besar, lahir dari hati yang ikhlas dan jiwa yang bersih. Keesokan harinya, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat di masjid. Dengan suara yang penuh makna, beliau bertanya, "Di manakah orang yang bersedekah tadi malam?" Para sahabat saling memandang dan terdiam, merasa tak ada seorang pun yang melakukan sedekah pada malam itu. Dengan langkah ragu dan wajah penuh rasa malu, Ulbah pun berdiri. Suaranya bergetar saat ia mengakui bahwa dialah orang yang dimaksud Rasulullah. Ia tidak membawa apapun selain pengakuan jujur dan hati yang penuh harap kepada rahmat Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan senyum yang menenangkan hati. Beliau bersabda bahwa sedekah Ulbah telah diterima oleh Allah dan dicatat sebagai sedekah yang besar di sisinya. Para sahabat terdiam, menyadari bahwa nilai amal tidak selalu tampak di mata manusia. Mendengar kabar itu, Ulbah menangis haru. Air matanya kini bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena syukur. Allah menerima amal seorang fakir yang tidak memiliki harta, tetapi memiliki keikhlasan yang murni dan hati yang bersih. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah menilai hati sebelum harta. Keikhlasan, niat yang lurus, dan pengorbanan batin seringkali lebih berharga daripada kekayaan yang melimpah. Di hadapan Allah, ukuran manusia bukanlah apa yang ia miliki, melainkan apa yang ia relakan. Memaafkan adalah sedekah tertinggi yang mampu membersihkan jiwa dan meninggikan derajat. Kisah Ulbah mengingatkan kita bahwa tak ada alasan untuk tidak beramal, selama hati masih hidup, iman masih bergetar, dan harapan kepada Allah belum padam.